Halo Kanarus, welcome back sama gue Vero di segmen biasalah Arsenal sepekan alias berita yang ada terjadi di sepekan di Arsenal. Mulai dari Saka yang dikabarkan lebih dari seminggu, wow cukup mengagetkan gue. Sama juga berita lain, bukan berita sih, lebih seputar komentar data statistik yang cukup menarik tentang Saliba, sesuatu yang bahkan lebih unggul daripada statistiknya Gapsus yang katanya kalau Gapsus main itu selalu menang, kalau main dan cetak aku selalu menang. Mari kita bahas sama-sama. Oke, sebelum pertama ada lagi berita yang paling buruk sebenarnya, yakni kalian belum subscribe. Oke. Oke, canda, langsung kita bahas. Oke, gue biasanya mulai dari yang sedih-sedih dulu, yakni bahwa seperti yang komen di awal, kalau Saka ternyata dikabarkan bakal cedera sekitar eh, 2 bulan, sekitar 2 minggu. Berarti kalau misalkan dia cedera mungkin baliknya itu ketika lawan Chelsea, tapi itu pun tidak tidak maksimal. Tapi kabar terakhir bahwa dia sudah bisa fit, tapi itu pun masih belum pasti ya, masih belum pasti. Ini gue buat beberapa jam sudah lawan City, dan itu pun berita yang belum pasti kasarnya. Dia sudah fit tapi belum pasti apakah bisa dimainkan apa enggak. Berarti tidak mungkin dia cedera 2 minggu, kayaknya salah berita yang tadi tuh. Terus kemudian berita terkait Saka ini Saka ini mendapatkan komentar pedas dari Ljungberg. Kalau kalian ingat, pelatih sementara yang gantikan Emery karena itu rumah sekitar sebulan, akhirnya dia mundur. Sekarang gue nggak tahu, kayaknya jadi jadi asisten pelatih apa komentator kayaknya. Dia berkata bahwa kasarannya Saka itu terlalu diperkosa lah. Mungkin ini terlalu negatif, tapi yang agak sopan dikit bahwa Saka itu terlalu sering dimainkan sehingga dia jarang, sehingga ketika ada, mungkin dulu dia masih kuat untuk sepak bola, untuk pelayan yang bermain di sepak bola apa di tim-tim gede Arsenal yang sering main tuh, dan itu yang paling kuat lah. Tapi akhirnya cuma nggak lebih dari 2 tahun akhirnya jeblok. Begitu juga Van Dijk, dulu pernah dapat rekor berapa kali main hampir semusim gitu cedera. Mungkin cuma Bruno aja yang sekarang masih memecahkan rekor yang paling banyak ya, tapi masih tetap kuat gitu. Terus kemudian kita bahas lagi ke terkait statistik yang cukup gosip, cukup kaget juga, yakni sejak Arteta melatih dan melau sejak Arteta melatih dan sejak Arteta melatih dan melawan tim-tim IPL itu, Arteta cuman hampir banyak menang kecuali lawan City. Kalau misalkan dia menang lawan City ini, rekor tersebut terpecahkan. Gila sih, gila. Oke, kemudian yang senang-senang dulu ya, yakni tentang rekornya Saliba yang gue buat keren, yakni ketika Saliba main selama dia memperkuat Arsenal 70% tuh Arsenal menang, dan ketika dia tidak main 46% Arsenal bakal nggak tahu antara seri, pokoknya yang jelas nggak menang antara seri maupun kalah. Tapi yang buat gue, yang gue kritik dari statistik, dia tidak melihat aspek lain seperti kayak misalkan aspek dimana mungkin pemain Arsenal semuanya lagi fit dan lain-lain. Dia nggak pertimbangkan hal tersebut, dan dia juga nggak pertimbangkan Arsenal di masa tahun kedua pertama, dimana kan Saliba masuk di tahun ketiga, dan itu pun sebenarnya sangat sangat bagus ya, udah cukup lengkap pemain Arsenal untuk starternya, kecuali mungkin pelatihnya agak kurang. Sekarang mungkin hampir semuanya merata, kecuali mungkin back kiri sama striker kayaknya ya, back kiri sama sayap kanan yang kurang sih ya, back kiri sama sayap kanan aja yang kurang, makanya dia ngincar Ivan Toney kan sebenarnya. Oke, apalagi mesti dibahas nih. Nah, kemudian ada rekornya, lebih ke tentang komentarnya udah tentang bagaimana ada Arsenal yang sekarang itu bener udah kayak sahabat, nggak ada grup yang terlalu dominan, tapi at least beberapa pemain bakal lebih deket sama yang lain, kayak misalkan si duo Vieira sama si Martinelli itu kayak sohib ya, mungkin gara-gara sama bisa bahasa Portugis dari Portugal dan Brazil, tapi yang lain tuh cenderung ya udah akrab ya, good lah. Walaupun mungkin susah semuanya bakal setara akrabnya, tapi ya bakal selalu ada satu dua yang grup, tapi secara merata ya itu keren sih. Apalagi kalau pada dengar kalau Arteta tuh sering ada makan malam kan, makan malam keluarganya pemain pun diajak gitu, keren sih. That's why I love this club, sorry, this club.
under Mikel Arteta khususnya di luar lapangan, bukan di dalam lapangan. Di dalam lapangan masih banyak kritikan nih pelatih. Dan akhirnya Arsenal ngincar pemain yang sangat kerennya kalau kalian subscribe. Oke, sorry, kerennya yakni dia tuh adalah saudara kembali Timber, yakni Quentin Timber. Sebenarnya Timber ini juga punya saudara lain yang bermain sebagai sepak bola. Gue gak tau cewek apa cowok, tapi yang jelas cuman Quentin Timber yang sampai akhirnya kok sampai menarik perhatian beberapa klub Eropa. Gue sempat lihat semacam kompilasi pemainnya ini. Gue lihat pemain ini mirip kayak Gravan Berets. Dia lebih sebagai box to box yang enak main tektokannya, mirip kayak Gravan Berets. Skillnya lumayan, gelandang lumayan, tapi dia lebih bagus sebagai main box to box yang one to one tuh, bukan tipe dribble yang kalau misalkan pernah ini nggak lihat gelandang Lazar sama Rzik yang sempat diincar Inter dari Udinese, tapi akhirnya nggak jadi karena sudah dan hal. Itu tipe gelandang yang terlalu banyak dribble, kalau nggak gelandang yang terlalu ngotot modelnya kayak mungkin Bissouma di Tottenham. Itu kan tipe-tipe yang either skillful kalau nggak ganas. Nah kalau Timber lebih box to box yang pakai otak lebih taktikal mainnya, nggak terlalu dribble tapi juga nggak terlalu nge-pressing. Tapi kurangnya gue nih ngeliat dia tuh kurangnya, selain emang dia kurang terlalu bagus skillful ya, dia juga kurang kayak pertahanannya kurang. Tackling kadang sering apa ya, ketika habis tackling tuh agak cukup lambat buat bangkit atau transisinya gitu. Itu sih jeleknya dia. Tapi visinya bagus, cuma emang kurang di skillful sama di pertahanannya agak kurang. Tapi buat gue ya, kalau misalkan Neno ya lebih baik melirik ini orang daripada melirik si Vieira sih. Tapi oke lah, entahlah ya, gitulah soal berita pekan ini. Mungkin gak banyak, tapi at least itu yang gue pengen komenkan gitu. Oke, see you in the next video guys.